Jangan ada mistik mau bawa anjing yang anu kayak. Bisa jadi juga. Hasim berperan sebagai apa di situ? Sebagai Sukawori. Yang mana lebih berat mendaki daripada main film? Mendaki ya kan. Tahu. Oke, selamat datang kembali di Mada Official. Masih tetap di podcast Ngobrol di Pos 7. Kali ini kita kedatangan tamu. Orang besarnya Takalar ya, biasa dipanggilkan. Iya betul Kak. Nama lengkap dulu, nama lengkap. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasim. Tempat tanggal lahir Ujung Pandan 24 Juni 1997. Santai. Lengkap toh kan nama lengkap. Hasim. Kuliah di mana dulu sih? Saya kuliah di Universitas Negeri Makassar. Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Bahasa daerah. Anu ini ya, Makassar. Khususnya Makassar dia. Hasim terkenal di Takalar ini dengan orang besarnya Takalar. Kenapa bisa itu sih? Karena kan badan saya sudah besar. Badan yang besar. Ya badan. Orang tidak ada yang lain yang besar itu. Tidak ada. Tidak ada sih. Pernah saya coba-coba lihat di Instagram sih, pernah ke mana itu untuk festival apa? Festival Royong. Kalau festival Royong pernah. Dalam rangka apa itu? Kan kebetulan kan dalam lingkup sastra daerah ada namanya Imbasadi, Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Daerah. Imbasadi namanya. Kebetulan saya mewakili UNM kemarin. Mewakili Makassar, mewakili UNM. Jadi yang ditampilkan itu Royong. Bisa diceritakan sedikit pengalamannya sih. Pengalaman saya kan pertama kali kan saya bisa ke Jawa gara-gara kebudayaan. Budaya. Sangat bangga gitu. Gitu. Berapa lama di situ? Ada sekitaran 1 minggu Kak. Ya, memang di festival itu memang khusus hal-hal yang bersifat kebudayaan. Betul. Karena kan kita kan anak bahasa daerah semua Kak. Jadi Hasim khusus menampilkan sastra lisan Royong. Bisa sedikit itu. Indro mokona mana siluse rampak mainu ambang putin roana ini tomi pak mainu. Ya itu sebaik teksnya kan. Gitu ya. Itu yang biasa digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk menidurkan anaknya. Iya betul Pak. Dia khas dari Makassar. Jadi kuliahnya memang jurusannya bahasa daerah dan menyukai kebudayaan. Itu kesannya waktu ikut begitu di Jawa, apa yang didapat sih? Yang saya dapat karena kebudayaan Indonesia itu beraneka ragam. Oh, berarti di situ banyak lagi kebudayaan lain yang ditampilkan. Ya banyak, misalnya Bali dengan misalnya Universitas Pajajaran dengan apa namanya teh? Yang kuda lumping apa namanya? Kuda lumping nih. Kuda lumping. Kuda lumping. Itu dijawab. Ada yang peserta dari luar negeri yang ikut. Peserta dari luar negeri tidak ada. Yang paling jauh itu kemarin dari Medan sama Jayapura. Jayapura. Oke, itu pengalaman Hasim selama jadi mahasiswa. Kita mau masuk di pembicaraan intinya sih. Perihal pendakian. Tahun berapa mendaki sih? Mendaki pas setelah tamat SMA. Tahun berapa SMA? 2016 kan. Berarti 2016, 2017. Itu kemana? Ke rencananya kan ke bawah Karaeng. Tapi tidak sanggup. Akhirnya ke Tanra Lilis. Siapa yang tidak sanggup ini? Saya. Berarti saya tiba di bawah Karaeng. Kemudian sampai jalan tidak sanggup nih, makanya saya balik sendirian putar haluan ke Tanra Lilis sama teman-teman. Sendiri? Sama teman-teman, bawa bonceng 3. Rencananya ini mau ke Tanra Lilis, ke bawah Karaeng. Di di apa? Lembanna di situ dulu. Di Lembanna sama teman-teman. Tapi ternyata dipikir-pikir jauh jaraknya. Sudah jalan. Sampai di pertengahan jalanan tidak sanggup mau pulang.
Baru ada anjing yang bawa sampai ke Wih, oh jadi Lu kalau nggak ada motor mah naik anjing aja, naik anjing, naik anjing. anjing yang bawa ke ini yang mengawal. sebagai petunjuk jalan balik ke bawah. Luar biasa tuh. Biasanya orang petunjuk jalan ini orang lokal di situ anjing. Luar biasa memang ini asli. Jangan ada mistik mau bawa anjing yang kayak. Bisa jadi juga. Nah, apa pertimbangan itu? Kenapa tidak ke Bawakarai? Karena tidak sanggup saja. Berapa orang gitu? Sekitar 8 orang kemarin. Jadi 8 orang jalan tidak sampai pos 1. Tidak sampai kayaknya. Pos 1 dipikir-pikir Tidak sanggup. Tanra Lili lah saja. Ya balik. Jadi balik. Jadi langsung ke Tanra Lili. Tanra Lili naik motor. Naik motor. Naik anjing aja, naik anjing, naik anjing. Nah itu di Tanra Lili bagaimana di sana pengaruh itu? Jalurnya atau apa ya Kalau jalurnya, pengalamannya? Gulukan Ji ya. Gulukan. Setiap jalan 1 menit pasti gulukan. Hmm. Dan saya hampir menangis dan ingin meminta helikopter untuk balik. Helikopter, helikopter, şane makotreba. Helikopter, orang helikopter. Saya tidak sanggup nih. Tapi di pos berapa kau mengeluh itu? Kayaknya kan di pos kedua kayaknya. Pos kedua berarti nulewati itu tanjakan 1000 penyesalan. Kalau belum kayaknya. Lumpi, orang masih pos 1. Pos 1 yang ada pohon 1. Yang ada kan pinggirnya sungai. Iya, pinggirnya sungai. Ya sekitar situ. Pinggirnya sungai. Sekitaran situ. Mengeluh mau itu helikopter. Tapi sampai dia juga. Sampai Tanra Lili. Sampai dia. Jam berapa start? Start pagi-pagi sampai sekitar sore. Pulang. Tidak nginap dia juga sampai sana sekitar jam 12. Sampai pagi start sampai jam 12. Sudah duduk langsung balik lagi. Baliknya tiba malam. Tidak nginap. Tidak. Waduh. Cuma pagi saja foto-foto sudah itu balik. Begini kalau renovasi tempat di tempat itu jadi informasi nih. Di belakang kita ini kedekatan sementara renovasi. Jadi kalau ada suara-suara atau apapun yang terjadi di belakang, minta maaf Amin ini. Azim. Jadi di Tanra Lili tidak nginap. Kenapa tidak nginap? Karena pada saat itu tidak yang mau nginap memang. Nih, maksudku. Kayak mau dipada tapi mau diapa-apain daripada ditinggalkan sama teman. Tidak anggulun muter apa. Tidak aja setiap 1 menit pasti gulukan ya iya. Dan ingin meminta helikopter. Helikopter, helikopter, şane makotreba. Ada perempuan. Tidak ada ya. Semua laki-laki, teman kuliah. Teman sanggar. Teman sanggar. Ada namanya komunitas Dembagan di Buntunopo ya. Sanggar Sentubar ini ya dulu namanya. Oh, itu yang ditemani. Iya. Dan itu maksud saya kesanggupannya karena pagi sampai jam 12 sana tidak nginap, balik sore. Sampai di base camp malam lanjut ke pulang. Jadi langsung aman Dia kalau makanan ya. makanan. Dan saya pertama yang sampai di sana, yang lain kan saya yang lain tidak bawa baju, saya jujur bawa baju amatan Semma yang diko-diko sambil foto dan Diko mobil Diko yang baju Semma yang lulusan yang dicoret-coret. Betul, saya foto di sana dan fotonya masih ada di HP. Iya. Dan di Facebook. Di tubuhnya. Bukan di Tugu sih, di dekat aliran sungai yang begini. Oh. Kenapa bukan di tubuhnya? Tidak udah apa gitu punya kemarin. Bajunya tahu anak Diko ya? Di Pilox maksudnya, Pilox. Biasanya mobil yang di Diko dia mobil Dan pertama kali nanjak banyak orang titip salam itu yang salam, saya bawa kertas HPS, baru ditulis begitu. Titip salam dari Tanra Lili. Oh iya. Berapa orang sih yang titip salam? Ada sekitar 3 orang. Teman-teman semua perempuan semua. Perempuan. Disanggup itu ya.
Jadi mulai pagi sampai jam 12. Lama memangnya karena biasanya itu kan ada yang bisa sampai ke Tanra Lili kalau pagi begitu ya 2 jam lah paling lama, paling cepat. Atau kalau mau lama ya paling 4 jam, tapi ini sampai jam 12. Jam 12, sekitar jam 12. Dan istirahat sejenak, sore balik. Itu pertama kali mendaki. Dan selanjutnya masih mau. Dan situ tidak mau bilang tidak mau mendaki. Berarti ini pendakian pertama dan terakhir kalinya. Luar biasa. Kan masih bisa lah. Kan setelah Tanra Lili itu naik sedikit Lembaloe. Tidak sanggup Maya. Tidak sanggup. Kecuali kalau ada helikopter ya bawa ke sana. Helikopter terus. Setelah Tanra Lili saya lihat kan kemarin terlibat juga di Mametang. Iya, terlibat ya. Itu di Mametang ada kesan di situ. Kalau di Mametang yang pertama sampai ke sana mobilnya gagal, tidak mau naik. Motornya. Motorku alhamdulillah mampu dia. Aman di. Aman. Tidak di napata breaker lagi. Tidak patah alhamdulillah. Tapi jalanan ya luar biasa. Ada pesan-pesan untuk pemerintah jalanannya. Kalau pemerintah Tagalar harus kamera ya. Pemerintah Tagalar harus perbaiki jalanan yang kayak Mametang. Khususnya kalau mau ke sana di Pasar Bulukunyi, mulai dari situ rusak jalanan masuk sampai ke dalam ke Mametang. Istimewa kalau Mametang mesti diperbaiki itu. Kan Mametang kan dalam hutan lindung kayaknya dia. Apa namanya kalau kawasan kemarin itu konservasi. Jadi sempat tunjuk di mana aku tidur itu malam. Di tenda-tenda juga di pasar itu yang tua baru ada benda-benda tenda. Kan tidak cukup kita tenda, tidak ada orang mau terima gitu. Di luar terus tidak ada yang mau terima, kan tenda tenda. Ya itu iya sedang. Jadi ditunggu-tunggu nginap. Kapan baru masuk ke tenda? Tidak masuk di tenda. Tidak masuk. Sampai pagi. Jadi apa yang pakai di luar? Sarung. Pakai matras saja. Matras dengan tas. Sarung tidak bawa. Sarung. Jadi ini Tanra Lili itu pendakian pertama dan terakhir. Tidak, kalau ada lagi nih teman yang panggil tidak mau. Nah, olahraga gitu dulu, tegas turun badan dulu baru naik lagi. Iya. Olahraga itu yang sempat banyak di Instagram. Sebelum pendakian, apa sih kemarin tuh? Kalau kata-kata dulu Hasim. Kata-kata olahraga ini. Iya. Rajin berolahraga. Sebelum pendakian. Minimal apa di? Minimal lari pagi. Ya lari pagi. Iya. Lari sore juga. Hai kopi dulu sih, kopi dulu. Oh iya sih, saya lihat juga di Instagram itu pernah jadi apa yang filmnya apa itu kemarin? Filmnya dia Makassar, Awaiting apa? The sauce ringing, the flash singing, the bass banging, the apa lagi namanya? Maksudnya dia film Marege. Apa itu Marege? Taripan kayak ada. Iya. Taripan. Untuk apa? Dia salah satu bahan yang langka kayaknya atau mal dijual lah. Hasim berperan sebagai apa di situ? Sebagai suku Aborigin. Suku Aborigin. Berapa hari? Selama 1 minggu kemarin di Tanjung Bira. Itu diproduksi oleh teman-teman Sky Project. Tapi dia Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dinas Kebudayaan. Kerjasama dengan Dinas Kebudayaan. Sebagai orang Aborigin, suku asli dari Australia. Itu. Dan saya juga ada orang Papua teman. Gabung dengan Papua. Iya, karena kan orang Papua hampir sama saya juga. Ibaratnya tambah diambil di asrama Papua. Ada beberapa figurannya juga pemainnya diambil dari saudara-saudara. Ada ya dari teman-teman Papua ya. Itu bagaimana itu sih?
perasaan itu terlibat dalam sebuah film yang bercerita tentang sejarah panjang orang Makassar dengan Australia? Kalau saya merasa bahagia saja dan dapat pengalaman baru juga. Walaupun di sana ternyata film itu berat. Biar ya padahal ujung-ujungnya mulai pagi sampai malam tidak ada gambar. Besok bisa deh. Baru sudah kemudian yang mana lebih berat mendaki daripada main film? Mendaki ya, kan tahu. Kan gitu. Tapi saya dengar bapak ini terkenal memang di Takalar. Terkenal sebagai Desain apa, grafis. bukan desain gratis. Desain gratis. Desain gratis. Gratis. Ada biasa kayak begitu gratis. Tidak ala seikhlasnya saja toh. Seikhlasnya. Ala kadarnya. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada. Mau diapa-apain? Jadi kalau misalnya ini sih, misalnya nanti ini masih bisa kau mendaki nih, gunung apa yang mau kau datangi? Gunung Nona bisa juga. Tidak. Tidak. Gunung Nona. Kerai. Iya kan? Bukan. Yang ada kawan ya, yang Jawa. Rinjani. Ya, Rinjani. Semeru. Iya, Tanah Lili dulu. Tanah Lili, nginap. Asik dulu rokok orang besarnya Takalar. Tapi kan tadi bile bala kan dengan Bila bala kan polut. polut. Jadi kalau di Takalar sih problem yang kau lihat tentang kebudayaan itu apa? Kalau saya tentang kebudayaan, kurangnya kan ini anak Takalar masuk mau aja gitu, tapi pemerintah yang kurang mendukung, Kurang supportnya. syukur itu terus zaman-zaman mendata. Mendata. Ya, berapa sangga di Takalar? Padahal ujung-ujungnya tidak jelas untuk apa kita didata terus, diverifikasi, tidak tahu juga untuk apa. Mesti itu Pemda atau Dinas yang terkait lah. Terkait itu bikin kema kebudayaan, kumpul di situ sangga, Betul, bicara tentang satu tema yang mau dibesarkan di Takalar. Tapi kemarin di hotel Pelatihan. Pelatihan itu kayak cocok berarti kalau itu pelatihan nanti. Tapi kan kalau pelatihan mestinya ada evaluasinya. Ya, betul ya kan? Untuk mengukur hasil pelatihan. Jadi misalnya sanggar A, sanggar B yang diundang, apa target mereka, nanti dievaluasi oleh pemerintah dinas terkait. Supaya lihat. Kan selama ini Capaian. Pak, itu di data pelatihan, tidak ada anunya Pak. Tidak didampingi sampai selesai gitu. Tapi di periode ini harapannya hasil untuk Periode ini supaya anak-anak kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Takalar itu diperhatikan. Kan ini pemuda-pemuda Takalar kreatif sebenarnya. Bukan butuh uang gitu Enggak juga sih. Ruang. ada Bala Lumpua, ada apa lagi ya? Gedung baru ke Iya. Dunia. Gedung Panderan Nuangku. Nuangku. Jadi tidak mau ini mendaki, fokus di Takalar, jadi desain grafis. Kenapa tidak dibesarkan itu? Desain grafismu. Tidak, belum ada modal. Belum ada modal. Berarti Bapak perlu ke Pegadaian. Karena Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian lalu. Kita. Oh iya kan volunteer. Pernah. Apa di sana itu kegiatannya? Dia jauh aja, maksudnya acara yang besar. Kan dia acaranya dulu namanya kan Badan Pelestarian Budaya Indonesia, sekarang namanya BPK. Badan Pelestarian Budaya. Dan tahun ini di bulan ini kayaknya. Kalau bukan bulan ini, bulan Juni, Gau Maraja akan diadakan lagi di Kabupaten Maros di Lengleng. Itu waktu jadi volunteer apa yang dilakukan di situ? Mendampingi pemusik, Kak. Misalnya apa kebutuhannya pemusik, mengadu ke saya, baru saya yang fasilitasi kayak apa namanya LO begitu di LO dia, Kak. Jadi kalau ada kebutuhan dari yang akan tampil, kau dampingi memang khusus pemusik, Kak. Jadi kalau ada kebutuhannya pemusik, ini disiapkan, ditanya. Sampai makanannya
makanannya pun Sampai makanannya. kita yang bawakan. Jadi semua yang tampil untuk pemusik yang semua yang tampil kau yang Bawa, dampingi semua. iya, bawa makanan. Misalnya butuh kabel jack dihubungi lah sound system, benar-benar begitu kan. Begitu. Ada honornya itu. Kalau kemarin Omar Raja tidak ada. Tulus memang. Tulus. Kayak lagu sih. Tuluskah hatimu? Tidak tahu juga deh. Sim, bisa ceritakan Sim sedikit. Hal yang paling sedih yang selama kau hidup. Tidak ada juga ya. Iya kah? Bagi, Tapi biasa status semua air pacenan nelo. oh, itu persoalan duit. Tidak ada uang. Sebentar, apalagi kalau Jumat berkah ada kah? Tidak, itu kan persoalan apa di duit sebenarnya. Kalau tidak ada uang, siapa tahu ada orang yang prihatin tuh. Tapi itu bukan hal yang sedih. Tidak pernah jadi sedih ya. Bukan, tidak pernah sedih. Kalau Subreker patah tidak sedih. Pernah kan? Malahan di Tanjung Bunga itu motor Pak baru digasnya mobil pickup kita kalar. Apa aja Subreker kan? Woi, ada pernah cerita. Itu yang security yang tolong. Apa itu? Itu Subreker patah. Jadi mobil pickupnya siapa? Mobil pickupnya Haji Serang ada orang dekat rumah. Baru diturun diambil dia bawa Di Tanjung Bunga. Tanjung Bunga. Malam. Malam Dari mana? dari ketemu sama kekasih. Bertemu dengan kekasih. Luar biasa. Tidak ada mentok hal yang menyedihkan di dalam hidup, Mas. Tidak ada juga ya. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Tidak ada. Jadi itu yang dibikin satu story hanya gimmick-gimmick gitu. Gimmick supaya masuk lagi orderan desain Apa kan teman disuruh apa teman disuruh lagi kau nonton. Tidak tahu dia tahu. Tidak sih. Tapi memang Kak, rajin kok lihat ini, rajin kok lihat kalau Jumat berkah. Rajin bisa bayar tuh. Jumat berkah. Sandalan atau nuncar kau ya. Iya. Jumat berkah ataukah statusmu itu pacina linoa. Kalau rencana diet. Ada sih, tapi apa di Wacana wacana aja saja. Wacana saja. Kan kira penghuni Jokowi Alun. Penghuni saja duduk sambil ngopi tuh. Ya kan? Dan itu juga pertama tidak mau ikut. Ini baru orang jadi kalah yang lari. Iya. Kenapa itu ya? Persoalan apa di? Mau bisa aja ikut deh, ternyata deh. Anu jauh orang muter Pak, 7 kilo. Tapi nu selesaikan ya? Bukan dalam konteks lari aku selesaikan ya. Jalan kaki. Dan peserta terakhir. Apa medali? Persoalan medali gini. 7 kilo jalan kaki. 7 kilo. Setelah 7 kilo jalan kaki langsung coto. Tidak Ji ya. Tidak Ji. Enggak. Tapi sampai tuh coto. Alhamdulillah. Itu yang saya maksud Asim. Kalau ada keinginan pasti selesai itu barang. Ya. Jadi kalau keinginanmu ke bawah karai, selesaikan. Tapi fisik tidak memungkinkan. Fisik tidak memungkinkan. Kalau pendakian anunya apa di wilayahnya di situ di Lili. Parigi. Ada. Ya itu isu yang terdengar. Cerita-cerita yang terdengar. Tapi kami beberapa kali ke sana, alhamdulillah aman. Mungkin kan kita orang-orang baik toh. Orang-orang baik. Tapi tidak menonton lu dengar itu. Perjalanan dulu tidak ada yang Tidak, alhamdulillah. aneh-aneh. Ada juga suara-suara burung-burung kayak burung-burung mau menangis. Sedikit maghrib waktu mau balik. Burung mau menangis. Apa nih? Kayak itu Tolong burung ada apa? Kayak orang mau menangis ki, pirasatku gitu. Burung mau menangis dan dia cekan kamu jangan menangis. Tidak aja masuk lalu dia kan. Tapi nu dengar ki. Itu Itu bagaimana perasaan itu lelai rasa lain pasti kan mau masuk maghrib Pak. maghrib. Oh jadi masih maghrib kin masih jalan. Di perjalanan balik. Lagi-lagi maghrib kejadiannya. Tapi itu suara. Nah dengar juga teman-teman yang lain. Dengar semua, hampir semua teman.
Tidak ada Ji temanmu yang cerita saya lihat apa begitu. Alhamdulillah tidak ada dia. Tidak ada Ji. Tidak ada mantu ini yang mau dekati kau nih. Memang nak mewah dengan abu besar ke. Apalagi kalau diparangkan dengan kepala musuh gandre. Iya. Terima kasih sih. Nanti kita ketemu lagi dengan pengalaman yang lain. Tapi saya berniat aja Hasim ini mendaki ke minimal ke Lebaloy lah. Ke atas dan Ralili. Iya. Kan pernah minum rasa Iya, tadi. pernah atas dan Ralili ya. Bisa lah ke Lebaloy. Siapa tahu jalurnya juga sudah tidak se ekstrem dulu Mi. Agak pendek Mi. Oh, pendek. Agak pendek. Bisa naik motor. Alhamdulillah. Iya. Oke. Sim. Semoga jadi desain grafis yang tambah kece. Amin amin amin. Kalaupun ada yang ya desain grafis yang tidak akan gratis lagi. Tapi kalau ada pun yang minta gratis dijelaskan, dibantu toh. Begitu caranya. Kalau kita bantu orang nanti insya Allah itu banyak bantuan. Jangan berharap. Kalau orang membantu jangan berharap. Nah bantu kembali gitu. Begitu. Siapa tahu kecewa gitu. Oh, jadi dibantu saja. Dibantu saja. Kalaupun nabantu nanti alhamdulillah, kalau tidak nabantu alhamdulillah juga. Alhamdulillah. Oke. Kita akan ketemu di podcast ngobrol di pos 7 berikutnya dengan tamu yang lebih dan sekece orang besarnya Takalar. Kata-kata dulu hari ini. Apabila cinta memanggilmu, maka dekaplah dia walaupun jalannya sampai berliku. Dan raih dan jadikan permata cincin yang bertengger pada jari manis. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Oke. Sudah kita tahu.